Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi nih. Kita mau interview salah satu mantan part-time asisten dari Lab Sispo nih. Oke, boleh perkenalin diri dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kelvin Putra, Binus 2022 dari jurusannya Business Information Technology. Oke, gimana kabarnya? Yakin baik? Baik Kak. Nah, berarti kesibukannya lagi apa nih saat ini? Kesibukannya untuk saat ini sih aku lagi internship di salah satu perusahaan swasta sebagai business analyst. Oke, kalau boleh tahu kantornya bergerak di bidang apa tuh? Untuk bergeraknya itu di bidang FMCG Kak. Oke. Terus kalau di magang saat ini kan sebagai bisnis analis itu kerjanya ngapain aja nih kalau boleh tahu? Kalau sebagai business analyst itu sendiri itu sebenarnya beda-beda Kak, tergantung project yang desain gitu. Setelah aku nanya-nanya ke temenku juga, sebenarnya kalau aku pribadi tuh pekerjaan aku untuk saat ini tuh kayak ngecek data quality Kak. Soalnya emang di project aku tuh lagi lagi di tahap situlah gitu. Jadi gimana aku ngecekin data yang masuk tuh sesuai nggak sama yang emang ekspektasi kita gitu. Cuman kalau teman-teman aku yang lain juga yang sebagai business analyst itu ada yang buat diagram juga gitu-gitu Kak. Jadi bisa dibilang tuh kayak pekerjaannya tuh kayak bisa apa aja lah gitu, tergantung project yang desainnya gitu. Oh, jadi bisnis analis sebenarnya kamu ngiranya dulunya A ya, ternyata udah dikerjain B. Beda Iya gitu ya. betul Kak. Nah, kalau boleh tahu pas internship saat ini dapat project apa aja tuh? Untuk sekarang sih aku dapat 2 project. Projectnya tuh project Odin sama project RPA. Cuman kalau yang Odin ini kayak project utama aku lah. Sedangkan untuk project RPA ini tuh kayak baru banget desain, jadi kayak baru bantu dikit gitu. Oke, baru ini juga langsung dapat 2 project nih, keren banget nih Kak Kevin. Secara teknikal, skill apa aja sih Kak yang dibutuhin nih sebagai pekerjaan? Kalau menurut aku skill yang teknikal yang diperluin itu yang pertama pasti kayak query sih gitu. Karena di tempat aku magang sendiri tuh lebih pakainya SQL gitu. Sama paling sama logical thinking sih. Soalnya kan kayak kita kan anak magang gitu, apalagi kalau pas mentor-mentor kita briefing tentang sistem yang pengen kita implementasikan, pasti kita sebelumnya tuh kita nggak tahu nih project apa sih. Nah, dengan logical thinking tersebut sih kita jadi lebih mudah paham lah tentang projectnya apa gitu. Oke, jadi penting juga tuh buat mungkin dari kuliah siapin juga tuh yang sering bolos-bolos matkulnya mungkin berguna nih pas magang. Softwarenya yang dipakai apa aja nih buat di bisnis analis? Kalau dari aku sendiri sih aku pakai 3 software. Yang pertama itu Microsoft SQL Server Management Studio atau biasa kita bilangnya SSMS, Visual Studio sama UiPath gitu. Khusus UiPath sendiri itu buat project RPA gitu. Oh, jadi ada UiPath mungkin harus belajar di luar ya karena di BINUS belum dapet nih. Iya betul Kak. Jadi jangan sering ngulik-ngulik lah, jangan cuma berpaku sama ya matkul-matkul di BINUS. Ya. Nah, kan udah magang nih, udah ada suka dukanya belum nih di bisnis Udah ada analis? Kak. Apa aja tuh sukanya dulu deh? Kalau sukanya dulu itu pasti kayak kita jadi punya mendalami hal yang udah pernah dipelajarin lah gitu. Contohnya kayak query gitu. Di BINUS sendiri itu aku belajar query SQL tuh cuma 1 semester doang Kak, ya kan. Sedangkan pas masuk sini tuh kayak kan nggak mungkin kita pakai query yang basic doang kan. Kita ada kayak modifikasi data, ada cleaning data kan gitu-gitu kan, query-nya tuh kayak lebih advance lah gitu. Jadi kayak di sini pun aku diajarin lagi sama mentor aku. Jadi pertama misalkan aku nggak tahu tentang hal tersebut, nanti aku cari tahu dulu. Kalau emang udah nge-stuck, aku baru nanya mentor aku gitu. Terus yang kedua tuh kayak belajar hal baru gitu ya. Kayak RPA tadi, itu kan sebenarnya singkatan dari Robotic Process Automation kan. Yang dimana tuh kayak bisa dibilang teknologi itu baru banget gitu. Di BINUS pun menurut aku belum ada gitu. Di matkul yang kurikulum aku lah khususnya. Gitu. Jadi aku kayak mesti pelajarin lagi RPA itu apa, terus gunanya buat apa dan semacamnya gitu. Terus karena aku bisnis analisnya di bidang di bisnis functionnya sales, jadi aku lebih ketemu orang banyak gitu. Aku ketemu sama orang-orang di distributor, ketemu orang-orang area, terus ketemu atasan juga, jadi banyak banget ketemu orangnya gitu. Terus kalau untuk dukanya sih karena
sampai sekarang aku masih WFA ya, jadi aku jadi nggak tahu sih rasanya onset tuh kayak gimana. Oke, jadi emang ada suka sama dukanya, tapi dukanya jangan dijadiin ya kesedihan gitu lah, karena sukanya banyak juga tuh, bisa ketemu orang-orang penting lah ya bisa dibilang, Iya Kak, betul. sama bisa ngembangin skill yang dulu kita belajar di matkul-matkul kuliah lah ya, lumayan Iya. tuh. Nah, udah selama magangnya udah dapat benefit apa aja nih? Oke, untuk benefit yang pasti kan sebagai anak magang tuh pengalaman ya Kak yang pertama. Habis pengalaman tuh yang kedua uang saku Kak. Itu habis uang saku tuh menurut aku di perusahaan aku sekarang ini kayak apa ya, environment tuh kekeluargaan banget Kak, jadi enak banget, jadi kayak sering banget catering gitu. Kayak pas awal-awal kita masuk aja kan ada orientasi gitu, orientasi tuh kayak orang-orang dari sana tuh welcome banget sama kitanya gitu, jadi kayak kerja pun jadi kayak enjoy aja gitu Kak, nggak ada tekanan atau semacamnya gitu. Terus kayak apa ya, kadang-kadang tuh suka kayak kasih sampel-sampel produk sih Kak dari perusahaannya yang tempat aku magang gitu. Sama yang terakhir tuh benefitnya ada kelas olahraga Kak gitu, jadi kayak setiap harinya gitu ya, setiap pulang apa ya, selesai kerja tuh ada kelas olahraga. Tapi karena sekarang apa namanya online gitu karena COVID, jadi apa-apa kelas olahraga itu online gitu. Jadi kelas olahraga kayak yoga, zumba, body pump, body combat ya gitu-gitu sih Kak. Intinya buat sehat sih gitu. Oke, cukup unik tuh yang poin terakhir dapat olahraga. Kalau boleh tahu tuh emang masuk jam kerjanya tuh udah jam berapa aja? Sampai jam berapa? Untuk jam kerjanya sendiri dari jam ini sih Kak, dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Oke, jadi yang olahraga itu di jam pulangnya ya? Iya betul Kak. Itu cukup unik sih. Apalagi tadi dapat sampel tuh, lumayan tuh, gratis kan. Terus yang terakhir nih, tips and trick supaya bisa magang di posisinya apa aja? Terus pengen kayak sebenarnya aku bingung juga Kak. Cuman mungkin ya yang bikin aku keterima tuh mungkin apa ya, dimaksimalin aja IPK-nya gitu. Emang kalau kata orang kan IPK itu penting nggak penting kan. Cuman ya baik lagi gitu, kalau misalkan aku berposisi sebagai recruiter gitu ya, terus ada dua anak magang nih, si A IPK-nya 3, si B IPK-nya 2, pasti kan aku lebih prioritasin yang IPK-nya 3 kan. Jadi kayak mau nggak mau IPK-nya dari sekarang sih udah dimaksimalin aja. Terus menurut aku sih jadi diri sendiri aja ya, soalnya kan pas kita interview pasti kan yang dilihat itu karakter kita ya, cara pikir kita, cara ngomong kita, cara interaksi kita kayak gimana. Kan itu kan kayak apa ya, habis IPK kita dilihatnya udah bagus, pasti karakter kita yang dilihat. Jadi menurut aku bagusin di nilai sama di karakter aja sih gitu. Oke, jadi pas kuliah jangan mentang-mentang kuliah aja, tapi harus penting juga tuh IP ya. Iya betul Kak. Sama ya nge-build sifat karakter kita, supaya nanti pas dikerja bakal bagus juga tuh. Ya betul. Oke, mungkin terakhir nih, dari Kak Kelvin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang bakal magang? Buat yang bakal magang ya, semangat aja sih, coba semua magang aja. Kayak kan kita masih cari pengalaman gitu ya, maksudnya kayak ya nggak usah pilih-pilih lah mau di perusahaan mana, yang penting kayak sekarang tuh dapat dulu aja, karena kan kondisi lagi online kayak gini kan, jadi kemungkinan dapat magang itu lebih susah gitu. Jadi kayak ya udahlah, go ahead aja, maksudnya walaupun IPK-nya misalkan sekarang masih menurut kalian rendah ya, kalian coba apply dulu aja, siapa tahu karena karakter kalian yang bagus kalian bisa keterima gitu. Oke, semoga jadi buat semangat anak-anak yang bakal magang nih nanti. Oke, berarti thank you banget nih buat Kelvin udah sharing tentang magangnya nih. Ya, makasih, udah Kak. tahu magang di mana, terus kerjanya ngapain aja, terus udah tahu juga benefitnya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kelvin buat interviewnya nih. Oke, terima kasih juga Kak.